Kalau bicara tentang kesehatan, kebetulan saya seorang dokter, tapi memang sudah nggak praktek lagi. Kenapa tidak praktek? Banyak alasannya. Alasan pertama memang saat itu ada sekitar 6 tahun yang lalu lah saya memang memutuskan untuk tidak lagi di dunia medis konvensional ya, karena memang pertama berkaitan dengan kehalalan obat yang memang sampai sekarang belum jelas halalnya. Kalau itu pun diakui memang oleh waktu itu Menteri Kesehatan yang lama ya, yang perempuan itu, dia bahkan 80-90% obat-obatan yang ada saat ini memang nggak jelas halalnya. Pertanyaannya apakah itu darurat gitu kan? Kalau darurat, ya saya mengibaratkan itu begini. Kalau darurat itu ada terminnya gitu kan, tapi kalau terus-menerus darurat bukan darurat namanya. Ya. Maka kalau kita belajar di semua, maka pastinya akan ada obat-obatan atau hal-hal yang halal selain pada halal, maka pasti dia toib gitu kan, baik dikonsumsi manusia. Tapi qadarullahnya manusia zaman sekarang nggak ngerti tentang itu, ya. Nggak ngerti tentang konsep sehat itu kayak apa, sehingga saat ini ya kita lihat penyakit begitu merajalela luar biasa, banyak di mana-mana, dan orang nggak tahu mencari solusinya gitu ya. Padahal solusi itu sudah disiapkan oleh Allah SWT. Baik, saya kasih beberapa analogi-analogi buat teman-teman sekalian biar paham bagaimana sebenarnya Allah sudah menyiapkan semua tools itu kepada kita semua untuk hidup sehat. Jadi kalau kita melihat dari Al-Quran, Allah menyampaikan dalam Al-Quran bahwa manusia itu diciptakan menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah gitu kan. Yang pertama itu. Yang kedua, Allah menciptakan kita menjadi khalifah gitu kan. Jadi khalifah itu pasti sosoknya gagah gitu kan. Anda bayangkan sosok khalifah yang naik kuda gitu kan, atau main pedang, tidak sakit-sakitan gitu. Ya. Tidak ada khalifah pagi-pagi makan nasi uduk, nasi goreng, cireng, cilok gitu kan. Gimana mau sehat begitu? Ya. Apalagi saya sepertinya ini banyak mazhab gorengan. Kalau Anda ngikutin IG saya biasa sudah tahu. Saya bukan nggak suka gorengan, tapi saya memilih untuk tidak makan. Karena autoimun pun bisa dari situ. Autoimun. Autoimun itu apa? Berat Pak. Kalau Anda sudah berurusan dengan autoimun, itu obatnya. Kalau di konvensional ya, obatnya itu steroid. Steroid. Nah, steroid itu harus dimakan seumur hidup. Ya. Gara-gara tepung gitu kan. Nah ini yang mungkin kita perlu pelajari dan kita perlu lihat bagaimana kondisi umat saat ini dengan berbagai macam permasalahan kesehatannya. Sebenarnya jawaban atau solusinya itu ada dalam Al-Quran, ya, termasuk dalam surat Al-Basa. Jadi kalau mungkin saya sekarang sampaikan kepada Anda semua bahwa konsep sehat itu sebenarnya ada dalam surat Al-Basa. Surat yang Allah itu katakan wa zaituna wa nahla wa hadaiqa ghulba, seterusnya lah, tentang biji-bijian segala macam. Maka sebenarnya secara umum penyakit itu sebenarnya bisa diobati kalau apa? Kalau kita mengaktifasi satu bentuk autodetok yang ada pada tubuh kita, autodetoksifikasi. Jadi tubuh kita itu sekalian mampu mengolah atau memakan sel-sel yang mati atau sel-sel yang rusak, even itu sel kanker. Syaratnya apa? Jangan kasih dia makan. Ya, syaratnya biarkan tubuh kelaparan. Ya, itu canggihnya tubuh kita. Ya, saya kemarin sempat baca-baca gitu kan, Masya Allah, dan hal seperti ini memang malah diteliti oleh orang Barat, ya, orang-orang Barat. Kemarin saya baca satu buku judulnya Longevity Solution, yang dikarang oleh 2 orang dokter di Amerika. Dia mengobati orang DM, kencing manis, yang sampai detik ini tuh Barat tuh nggak ada solusi. Sekarang saya tanya, misalkan kita bicara tentang darah tinggi aja, darah tinggi itu ada obatnya nggak? Ada obatnya, tapi itu obat atau membuat Anda bisa bebas itu. Sebagian besar darah tinggi itu atau hipertensi itu kan kalau kita baca di penelitiannya, emang kata mereka, kata jurnalnya atau kata Barat ya, itu 90% itu idiopatik. Idiopatik itu nggak ada obat atau nggak diketahui penyebabnya, maaf. Nggak diketahui penyebabnya, akhirnya dikasih obat. Ya. Terakhir saya dapatkan satu semacam amaran gitu kan, tentang obat darah tinggi. Ada beberapa obat darah tinggi, salah satunya itu golongan ARB namanya. ARB itu angiotensin reseptor blocker, yang belakangnya sartan, itu ternyata memicu kanker. Belum selesai. Kalau kita bicara tentang obat kolesterol Anda browsing aja, lihat side effect of statin. Statin itu golongan obat kolesterol. Ya. Maka Anda akan dapatkan banyak sekali efek samping dari obat-obat. Kenapa? Karena manusia didesain Allah tidak untuk menerima produk sintetik. Sebenarnya gitu sebenarnya. Termasuk obat-obatan, ya. Bolehkah kita pakai? Boleh, tapi dalam kondisi darurat. Ya,
dalam kondisi. Maka saya kadang-kadang agak-agak miris, agak-agak ketawa gitu kalau orang tanya, dok maaf, amankah minum kunyit? Orang tanya gitu kan? Amankah minum jahe? Saya tanya, apakah Indonesia ada orang keracunan minum jahe, minum kunyit? Selama ini nggak ada loh. Orang tua kita minum begituan sehat-sehat aja mereka. Gak ada ceritanya. Barulah akhirnya muncul ya analgetik, antibiotik. Lagi-lagi saya bukan mengatakan menentang, bukan, tapi kadang-kadang saya melihat overuse gitu, overusage, terlalu berlebihan. Batuk pilek sedikit steroid dikasih, batuk pilek sedikit antibiotik dikasih. Batuk pilek tuh ngapain? Jemur, kena matahari, ya, kemudian makan rempah, selesai. Jangan diobati pakai antibiotik. Dekongestan itu colongan ada golongan pseudoephedrine. Anda baca aja efek sampingnya apa? Bikin jantung debar-debar. Ya, jadi sometimes the remedy is worse than the disease. Gitu. Kadang-kadang obatnya itu lebih parah daripada penyakitnya. Ya, dan kalau dicerna kata-kata saya ini, dan ini memang faktanya begitu adanya, dan tidak menyalahkan, memang kondisinya itu memang seperti itu. Dan saya dan mungkin teman-teman yang belajar di pengobatan konvensional atau di dokter, memang diajarin kayak begitu. Baik, Anda cerna baik-baik kata-kata saya. If the prescription work properly, kalau seandainya resep itu bekerja dengan baik, why you still keep taking it? Harusnya sesuatu yang bekerja dengan properly, dengan baik, harusnya Anda nggak perlu lagi makan. So, bahasa simpelnya apa? Is not medicine, is sick maintenance. Paham? Ngerti apa orang son? Ngantuk. Jadi, ya, kadang-kadang saya mikirnya ini bukan obat gitu kan, tapi apa ya, pemeliharaan penyakit gitu. Makanya di sini kita perlu belajar ya, dan tidak perlu menyalahkan siapapun ya, kondisi kayak begitulah adanya. Sehingga kita apa? Sehingga kita tugasnya adalah mempelajari bagaimana Al-Quran mengajari kita itu, dan bagaimana Rasulullah SAW mengajari kita. Ya, dan ada Nabi SAW kalau kita baca yang beliau makan tuh sehat-sehat semua.